Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa 'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Anak-anak sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya. Kembali hari ini kita belajar tentang masalah akidah dan kita masih berada di dalam judul yang berkaitan al-hukmu bighairi ma anzalallah, yaitu berhukum dengan sesuatu yang diturunkan dengan selain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hukum kita masuki kepada hukmu man hakama bighairi ma anzalallah. Hukum bagi orang yang berhukum dengan sesuatu yang bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya? Bagi orang yang membuat sebuah hukum selain apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yaitu dia berhukum selain kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hukumnya orang seperti ini? Apa hukumnya pemimpin seperti ini? Taib. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Maidah ayat 44, kalian bisa lihat di halaman 51. Allah katakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, faulaika humul kafirun, maka mereka kufur, mereka kafir. Nah, Syekh Shalih Fauzan mengatakan fi hadhil ayah al-karimah annal hukma bighairi ma anzalallah kufrun. Dalam ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berhukum dengan selain Al-Quran, berhukum dengan selain sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya kufur. Hukumnya kufur, hukumnya kafir. Wa hadzal kufur taratan yakuna kufran akbar yanqulu anil millah wa taratan yakunu kufran asghar la yakhruj minal millah. Wa dzalika bihasabi halil hakim. Nah, kufur di sini, siapa yang berhukum bukan dengan hukum Allah, maka dia kafir. Kafir di sini ada yang kafir akbar yang bisa mengeluarkan orang itu dari agama, ada yang kafir asghar yang tidak mengeluarkan dia dari agama. Jadi harus diperinci. Jangan langsung vonis kafir ketika ada seorang pemimpin yang membuat satu undang-undang bukan dari Al-Quran dan Sunnah, langsung divonis kafir. Ini salah. Jadi harus diperinci, karena ada yang kafirnya itu yang kafir akbar, ada yang kafirnya kafir asghar. Kafir akbar ini membuat pelakunya murtad, keluar dari Islam, ya, keluar dari Islam. Adapun kafir asghar, maka dia statusnya tetap masih seorang muslim, ya, dan tidak mengeluarkan dia dari agama Islam. Hanya saja dia menjadi orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika bihasabi halil hakim, dan ini sesuai dengan kondisi si hakimnya, si pemerintahnya. Nah, sesuai dengan kondisi si pemerintahnya. Bagaimana itu? Fa innahu in i'taqada anna al-hukma bima anzalallah ghairu wajib wa annahu mukhayyarun fihi aw istahana bi hukmillah
wa'taqada anna ghairahu minal qawanin wan nizam al wad'iyyah ahsan minhu wa annahu la yasluh li hadzal zaman aw arada bi hukmi bi ghairi ma anzalallah istirda' al kuffar wal munafiqin fa hadza kufrun akbar. Nah, beliau bilang kita harus perinci karena kufurnya di sini bisa jadi kufur akbar dan kufurnya di sini juga bisa menjadi kufur asghar. Dan ini tergantung dengan seorang pemimpin tersebut. Yaitu bagaimana jika pemimpin tersebut berhukum dengan meyakini bahwa hukum yang Allah turunkan yaitu Al-Quran dan Sunnah, mereka yakin kalau hukum tersebut tidak wajib dijalankan. Mereka boleh memilih yang lain, atau mereka mengatakan mereka melecehkan atau merendahkan hukum Allah, merendahkan Al-Quran, merendahkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mereka meyakini undang-undang selain Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada Al-Quran, atau mereka meyakini bahwa yang cocok untuk zaman ini bukanlah Al-Quran tapi hukum yang mereka buat, atau mereka menginginkan membuat sebuah hukum yang selain dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan agar orang-orang kafir senang dengan mereka, agar orang-orang munafik senang dengan mereka, agar diakui di dunia internasional. Maka fahada kufrun akbar, ini yang seperti ini namanya kufur akbar. Yang seperti ini bisa menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam. Nah, jadi kita harus pahami yang bisa menyebabkan orang itu keluar dari Islam ketika seorang pemimpin buat undang-undangnya itu tujuannya untuk cari muka sama orang kafir agar dia diterima di dunia Islam, ya, agar dia dianggap di dunia ini sama orang-orang kafir. Nah, kita tahu di zaman sekarang ini yang menguasai dunia itu adalah orang-orang kafir. Ya, orang Amerika, orang Cina, mereka adalah orang-orang kafir. Nah, agar dia mendapat perhatian dari negara-negara kafir tersebut, maka dia buat sebuah undang-undang yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah dengan tujuan agar orang-orang kafir senang sama dia, agar orang-orang kafir ridho sama dia. Nah, ini bisa menyebabkan kekufuran. Atau dia menganggap ya Al-Quran dan Sunnah itu tidak cocok lagi untuk zaman sekarang, cocoknya mungkin di zaman dahulu. Ini juga bisa menyebabkan jatuh ke dalam kekufuran, kufur akbar. Atau dia meyakini undang-undang yang mereka buat itu lebih baik daripada Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini juga bisa menyebabkan orang itu jatuh dalam kekufuran. Atau mencela hukum-hukum Allah, merendahkan atau menghinakan hukum-hukum Allah. Atau dia meyakini hukum Allah yang Allah turunkan tidaklah wajib untuk diikuti. Nah, yang seperti ini bisa menyebabkan orang itu keluar dari Islam. Dia bisa jatuh ke dalam kekufuran. Wa in i'taqada wujubal hukm bima anzalallah wa alima fi hadhihi alwaqi'iyah wa adlun anhu ma'atirafihi bi annahu mustahaqqun lil uqubah fa hadha 'asun. Adapun kalau orang-orang yang meyakini bahwa hukum Allah itu wajib untuk ditegakkan dan dia tahu cocok untuk zaman ini, dan dia mengakui bahwasanya inilah yang pantas untuk ditegakkan, namun dia memilih undang-undang lain, dan dia tahu kalau undang-undang lain itu kalau dia terapkan kemudian dia tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan mendapatkan sanksi oleh Allah, dia akan mendapatkan adab nanti oleh Allah. Fahada asun, maka orang seperti ini dikatakan asun, pelaku maksiat, bukan kafir. Ya, dia mengakui bahwasanya Al-Quran dan Sunnah itu wajib, Al-Quran dan Sunnah itu yang cocok untuk jadi hukum, tapi dia memilih hukum yang lain ya dengan dengan tujuan ya mungkin dengan berbagai macam tujuan. Ya, selama tujuan itu tidak merendahkan Al-Quran dan Sunnah, ataupun tujuannya tersebut ya tidak mencela Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang seperti ini dikatakan asun, orang seperti ini dikatakan pelaku maksiat. Wa yusamma kufran asghar, dan kufurnya ini dinamakan dengan kufur asghar.
Wa in jala hukmallah fi ma'abud li juhdihi wa istifraghi was'ihi fi ma'rifatil hukmi wa akhta'ahu fahada mukhti. Nah, adapun orang-orang yang jahil tentang hukum Allah, dia nggak tahu hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tetap semangat untuk mengetahui hukum-hukum Allah. Dia berusaha untuk semangat untuk mengetahui hukum Allah tersebut, dan namun dia saat ketika mengambil pendapat, mengambil ijtihad, ternyata ijtihadnya salah. Maka orang ini dikatakan mukhti. Dia dikatakan orang yang salah. Dia dikatakan orang yang salah. Jadi misalnya dia mau melihat sebuah hukum, ini apa hukumnya, dia nggak tahu hukumnya ini apa, tapi dia berusaha terus untuk mencari hukumnya ini apa, apakah halal atau haram. Kemudian dapatlah dia sebuah kesimpulan, dapatlah dia sebuah pendapat bahwasanya hukumnya ini halal ternyata. Nah, ternyata pendapatnya tersebut bertentangan, menyelisih syariat dan salah. Maka orang ini dikatakan mukhti. Orang ini dikatakan orang yang salah dalam mengambil pendapat. Namun meskipun demikian, lahu ajrun ala ijtihadihi wa khata'uhu maghfurun. Namun demikian, orang seperti ini tetap mendapatkan pahala berdasarkan ijtihadnya, dan kesalahan-kesalahan yang dia buat terampuni, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagi orang-orang yang memiliki ilmu, orang yang punya ilmu agama, kemudian tiba-tiba ada satu masalah dan dia nggak tahu hukumnya, hingga akhirnya dia berusaha mencari apa hukumnya ini. Kemudian setelah itu dia berijtihad, wah ternyata hukumnya halal misalnya. Maka orang seperti ini yang pantas untuk berijtihad, dia tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, satu pahala, dan kesalahan-kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Taib. Wa hadha fil hukum fil qadiyah al khasah. Ya, ini hukum tentang masalah-masalah khusus, tentang satu masalah khusus. Wa amal hukum fil qadaya al 'ammah fa innahu yakhtalif. Adapun hukum itu untuk masalah secara umum, maka ini berbeda-beda. Ini berbeda-beda sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa innal hakim idza kana dinan lakinnahu hakama bighairi ilmin kana min ahlin nar. Ya, Syekhul Islam mengatakan jika seorang hakim, seorang pemimpin yang dia punya agama namun dia berhukum dengan tanpa ilmu, artinya berhukum tanpa ilmu, ya dia mengatakan ini boleh padahal sebenarnya ini tidak boleh. Dia menghukumi dengan tanpa ilmu, kana min ahlil nar, maka orang ini diancam dengan neraka. Orang ini diancam dengan neraka. Demikian. Wa in kana aliman lakinnahu hakama bi khilafil haqq alladhi ya'lamuhu kana min ahlin nar. Kalaupun adapun jika hakim itu tahu, faham, mengerti, tahu tentang Al-Quran dan Sunnah, namun dia menghukum dengan menyelisihi itu, menyelisihi kebenaran yang dia tahu, maka dia juga diancam dengan neraka. Wa idza hakama bila adlin wala ilmin aula an yakuna min ahlin nar. Nah, lebih parah lagi kalau dia berhukum itu tanpa keadilan dan tanpa ilmu, maka ini lebih pantas diancam dengan neraka. Wa hadza fi hukmi fi qadiyatil syakhsin, dan ini adalah hukum-hukum di dalam masalah-masalah perorangan. Adapun jika berhukum dengan hukum secara umum kepada kaum muslimin secara umum, dia menjadikan yang hak menjadi batil dan batil menjadi hak, sunnah menjadi bid'ah, bid'ah dan menjadi sunnah, wal ma'ruf menjadi ma'ruf menjadi mungkar dan mungkar menjadi ma'ruf, dan dia melarang apa yang Allah perintahkan dan memerintahkan apa yang Allah larang, maka fahadha launun akhar yahkumu fihi rabbul alamin. Maka hukumnya ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, wa ilaihil wa ilahul mursalin maliki yaumiddin alladzi lahul hamdu fi awwalil wal akhirah. Nah, orang-orang seperti ini berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan, yaitu hukum Allah Subhanahu wa taala tetap lebih baik. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Bagi Allah adalah hukum, bagi Allah lah hukum, dan
semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allah yang telah mengutus rasul dengan petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkan agama-agama tersebut dari agama-agama yang lain. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi. Nah, ini dia kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baik, kita lanjutkan. Maqal aidan wala raiba anna man lam ya'taqid wujubal hukmi bima anzalallahu ala rasulihi fa huwa kafirun. Ya, tidak ragu lagi bahwa orang yang meyakini wajibnya berhukum dengan apa yang Allah dan turunkan dan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya. Wala raiba, sudah tidak ragu lagi bahwa orang yang tidak meyakini wajib berhukum dengan hukum Allah maka kafir. Nah, ini sudah paham semua orang. Siapa saja yang tidak yakin Al-Quran dan Sunnah sebagai hukum, maka dia kafir. Faman istahalla ayyahkuma bainan nas bima yarahu huwa adlan min ghairi tibai lima anzalallah fahuwa kafirun. Nah, barang siapa yang menghalalkan, yang membolehkan berhukum di antara manusia dengan apa-apa yang dia berpendapat itu adalah sebuah keadilan tanpa mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka ini juga bisa kufur. Yaitu dia menghalalkan undang-undang yang dibuat oleh manusia dan menganggap ini yang lebih baik daripada Al-Quran dan Sunnah, maka dia bisa kufur. Fa innahu ma min ummah illa wa hiya ta'muru bil hukmi bil adl. Karena tidak ada umat yang diperintahkan untuk tidak berbuat adil. Faqad yakunul adl fi diniha ma yarahu akabiruhum bal katsirun minal muslimin minal muntasibin ilal islam yahkumuna bi'adatihim allati lam yanzilha Allahu kasawali fil badiyah. Nah, terkadang keadilan itu apa yang dilihat oleh tokoh-tokoh mereka, yaitu mereka menganggap inilah adil. Bahkan kebanyakan dari orang-orang yang mengaku sebagai muslim, ya, mereka malah berhukum dengan apa yang dibuat oleh masyarakat mereka, adat-adat mereka, ya, undang-undang yang mereka buat sendiri-sendiri atau yang dibuat oleh nenek moyang mereka. Nah, ini ya seperti ya, berhukum dengan adat orang-orang dahulu atau berhukum dengan kebudayaan orang-orang dahulu, padahal mereka adalah pemerintah yang ditaati. Wa yarawna anna hadha huwa alladhi yanbaghil hukmu bih, dan mereka beranggapan inilah yang pantas menjadi sebuah hukum, bukan Al-Quran dan Sunnah, maka ini bisa menyebabkan orang itu jatuh ke dalam kekufuran. Ini bisa menyebabkan orang itu jatuh ke dalam kekufuran. Baik, nah demikian. Fa in kana katsiran minan nas aslamu walakin lam yahkumuna illa bil adatil jariyah allati ya'muru bihadzal muta'un fa haula'i idza arafu annahu la yajuzu lahumul hukma illa bima anzalallah falam yaltazimu dzalik bal istahallu ay yahkumu bi khilafi ma anzalallah fahum kuffarun. Intaha. Beliau mengatakan kebanyakan dari manusia yang mereka adalah seorang muslim masuk ke dalam Islam namun tidak berhukum kecuali dengan adat-adat kebiasaan orang-orang sebelumnya yang mereka taati, yang diperintahkan untuk ditaati. Mereka mengetahui bahwasanya tidak boleh berhukum kecuali dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, namun mereka tidak menjalankannya, dan bahkan mereka menghalalkan berhukum dengan selain apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Mereka menganggap hukum ini lebih bagus daripada Al-Quran dan Sunnah. Kuffaron fahum kuffaron, mereka ini bisa jatuh ke dalam kekufuran. Intaha. Nah demikian. Wa qala Syekh Muhammad bin Ibrahim, wa amma alladhi qila fihi innahu kufrun duna kufrin idza hakama ila ghairillahi ma'tiqadihi annahu asun wa anna hukmallahi huwal haq fa hadha alladhi yasduru minhul marrah wa nahwiha.
Syekh Muhammad bin Ibrahim mengatakan, adapun orang-orang yang dikatakan kepada dia sesungguhnya ini kufur, tapi kufur duna kufrin. Kufur duna kufrin, yaitu jika seorang hakim dia berhukum dengan selain apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, namun dia tetap meyakini bahwa dia asin, annahu asun, dia pelaku dosa besar, dia pelaku dosa. Karena apa? Karena dia melakukan apa yang dia membuat undang-undang yang bukan Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan ya meskipun dia mengetahui hukum Allah itu benar, maka orang seperti ini dikatakan asun. Orang seperti ini dikatakan pelaku dosa besar, pelaku dosa. Ada demikian. Ammal ladzi ja'ala qawanin bitartibi wa takhti' fa huwa kufrun wa in qalu akhtana wa hukmu syar'i a'dal. Adapun orang-orang yang patuh tunduk ya, dengan hukum-hukum yang dibuat oleh manusia, ya dengan sebenar-benar patuh, artinya enggak akan tunduk kecuali dengan hukum yang dibuat oleh manusia, fa huwa kufrun. Ini juga kufur. Meskipun mereka mengatakan, ya kami ternyata salah, hukum Allah lebih adil. Nah, ini orang seperti ini bisa kufur yang menyebabkan keluar dari Islam. Jadi kalau dia betul-betul tunduk dan patuh kepada hukum yang dibuat oleh manusia dan dia mengabaikan hukum Islam, maka orang ini bisa jatuh ke dalam kekufuran. Fafarraqa rahimahullah bainal hakim al-juz'i bainal hukmul juz'i alladzi la yatakarrar wa bainal hukmu al-'am. Nah, di sini Syekh membedakan antara hukum juz'i dan hukum 'am. Yang hukum juz'i yang tidak butuh lagi pengulangan, dan hukum 'am alladzi huwa marji' fi jami'i ahkami aw ghalibiha, yang ini merupakan tempat dari hukum-hukum yang lain. Hukum umum merupakan tempat kembali dari hukum-hukum yang lain. Nah, demikian. Taib anak-anak sekalian rahimani rahimakumullah, jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan di sini bahwa berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala perlu perincian. Jangan langsung kita vonis kufur, perlu perincian. Jika dia meyakini hukum Allah Subhanahu wa taala itu tidak wajib, artinya boleh tidak diamalkan, maka orang seperti ini bisa kufur. Contohnya seperti orang yang salat, dia menganggap salat itu tidak wajib dan boleh tidak diamalkan, maka ini bisa kufur. Ada juga orang yang membuat hukum yang untuk mencari muka dengan orang-orang kafir, maka ini juga bisa kufur. Ya, ini juga bisa kufur. Tapi kalau orang tersebut dia meyakini hukum Allah itu adalah hukum yang terbaik, hukum yang paling adil, ya, namun karena hawa nafsunya dia memilih untuk hukum manusia, maka orang ini dikatakan asun. Orang ini dikatakan pelaku maksiat. Nah, demikian anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Taib, mungkin ini saja pelajaran kita pada siang hari ini, pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi antum semua, dan hendaknya antum senantiasa mengulang-ulang pelajaran agar nanti ketika ujian mudah antum jawab semua soal-soalnya. Nah, demikian kita akhiri saja dahulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.